Aku tidak sayang anakku. Aku tidak sayang anakku. Statement inilah yang biasanya ditakutkan oleh para orang tua ketika mulai melarang anaknya untuk melakukan sesuatu. Banyak pula beberapa opini yang muncul di sekitar orang tua yang akhirnya membuat orang tua juga ragu ketika melarang anaknya. Kok gitu aja dilarang sih? Kan kasihan, anakmu masih kecil, dan seterusnya. Ada banyak sekali pendapat, namun hal ini ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak-anak tertentu, dan tentunya tidak hanya perkembangan psikologis, melainkan juga perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosi, perkembangan kognisi, perkembangan komunikasi, dan banyak lagi. Seperti di Yayasan Aurika misalnya, anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anak reguler lain yang bersekolah di TK Aurika menunjukkan perbedaan yang signifikan ketika orang tua ada yang cenderung mengikuti atau selalu menuruti keinginan anak dan takut menolak, khawatir dianggap tidak menyayangi, dibandingkan dengan orang tua yang bisa memposisikan kapan harus menolak keinginan anak dan kapan harus mengiyakan keinginan mereka. Anak-anak yang cenderung diikuti oleh orang tuanya memiliki ketidakstabilan emosi yang justru muncul. Sehingga pada titik tertentu, banyak aktivitas di sekolah yang cukup menghambat karena anak menunjukkan sisi-sisi impulsif atau sisi-sisi perilaku yang meluap-luap ketika menginginkan sesuatu. Jika ingin A, maka A itu harus dituruti saat itu juga. Apabila A tidak dituruti, maka muncul perilaku yang cenderung destruktif. Entah itu marah secara berlebihan hingga berteriak, kemudian muncul emosi dalam bentuk perilaku melempar barang, bisa juga menyakiti teman dan bahkan menyakiti dirinya sendiri. Tak jarang juga muncul perilaku menyakiti orang lain dengan memukul guru di sekolahnya maupun orang tua ketika di rumah. Hal ini karena anak-anak tidak terbiasa untuk menahan keinginan mereka saat itu atau meregulasi emosi mereka ketika menginginkan sesuatu. Anak-anak cenderung terbiasa saat itu juga dipenuhi, saat itu juga diiyakan. Sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk memproses bahwa ada loh sesuatu yang memang tidak bisa kita dapatkan. Atau ada loh sesuatu yang tidak bisa langsung kita dapatkan. Kita butuh melakukan sesuatu dulu. Nah, anak-anak kecil pada umumnya memang sebaiknya dituruti keinginannya karena mereka belum bisa mempertimbangkan mana baik dan mana buruk. Semua pertimbangan yang mereka lakukan gak ada. Mereka hanya mengikuti apa yang mereka inginkan saat itu, apa yang menurut mereka enak, apa yang menurut mereka senang. Wajar, itulah anak-anak. Namun kitalah orang dewasa yang bisa mengukur apakah enak atau nyaman atau senang menurut anak itu baik untuk mereka. Kitalah yang bisa mengukur. Ambil saja contoh misalkan di masyarakat. Ada anak kecil yang sangat ingin bermain hujan-hujanan bahkan dekat sungai. Nah, anak kecil inginnya main air, senang main air. Tentu saja dia tidak bisa mempertimbangkan bahaya air sungai yang mana gelombangnya cukup deras ketika hujan pun deras. Nah, orang tualah yang pasti tahu bahwa itu bahaya. Dalam konteks seperti ini tidak mungkin kita mengiyakan, pasti kita melarang. Walaupun anak itu meronta, menangis, menolak, memukul, atau tantrum istilahnya, kita tetap menolak karena itu bahaya. Dan anak-anak tidak bisa atau belum bisa kita berikan nasihat yang cukup kompleks. Namun, boleh banget bagi kita untuk melarang. Sama halnya dengan anak-anak. Walaupun sederhana, misalkan mereka menginginkan mainan tertentu, mungkin secara materi kita bisa memberikan itu atau menuruti itu. Namun ada kalanya ketika itu terus-menerus mereka dapatkan, mereka terbiasa menerima itu dan tidak terbiasa untuk menahan atau mempertimbangkan sesuatu, maka itu akan terbawa sampai mereka remaja, sampai mereka dewasa. Mereka terbiasa untuk saat ini juga
aku harus mendapatkannya. Kembali lagi, misalkan dalam konteks belajar. Bisa terapi untuk anak berkebutuhan khusus atau belajar secara umum untuk anak reguler. Anak-anak secara umum nggak suka belajar karena capek, lelah, pusing, bosen. Belum lagi tingkat konsentrasi mereka masih pendek, wajar. Namun ada kalanya orang tua lebih mengetahui kalau tidak terapi, tidak berkembang kemampuan mendengarnya, tidak berkembang kemampuan bicaranya, tidak berkembang kemampuan kognisinya untuk persiapan sekolah. Semua tidak berkembang jika tidak terapi. Sehingga mau nggak mau, ketika anak menolak untuk terapi, maka kita boleh menolak juga keinginan mereka dengan mengatakan, tidak, ini waktunya terapi. Ayo duduk. Karena mereka kembali lagi belum bisa mempertimbangkan mana baik dan mana buruk. Mereka lebih condong mengikuti apa yang enak menurut mereka. Tentu saja yang enak adalah main bersama teman, bersepeda bersama teman, bermain bola bersama teman, dan itu nggak salah. Hanya saja anak-anak kadang nggak bisa kontrol karena belum tahu pembagian waktu yang bijaksana. Wajar mereka masih kecil. Kitalah yang harus mengatur waktu mereka. Boleh main sepeda, ini jamnya. Boleh main bola, ini jamnya. Tapi ketika jamnya ini, duduk sama mama ya belajar. Walaupun mereka menolak, kita juga bisa menolak. Tidak, ini waktunya belajar. Dan belajar dalam tanda kutip tentu saja bisa dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat anak. Apabila mereka menyukai Lego, kita bisa menjadikan Lego itu sebagai peraga. Apabila mereka menyukai mewarnai, kita juga bisa menjadikan mewarnai itu sebagai reward. Masih banyak sekali hal yang mungkin kita petakan. Anak ini sukanya apa, minatnya apa. Sehingga itulah yang kita jadikan senjata untuk menarik minat mereka untuk kembali duduk dan menyimak kita, menyimak pembelajarannya, mengikuti instruksi yang kita berikan. Sehingga aku tidak sayang anakku? Tentu saja tidak. Aku sangat sayang anakku. Oleh karenanya, aku ingin anakku memiliki aturan yang jelas, norma yang jelas, perilaku yang baik, karena tentu saja itu merupakan dambaan orang tua sekalian.